Harus. Nah, ini sudah tak rekam. Lagi dengan teknologi. Post record. Oke. Baik, kita mulai aja dengan yang ada. Mungkin nanti kalau ada nongol-nongol kan juga. dulu, Terakhir materi kita, langsung ke materi aja. Kemarin PR-nya ini masih terakhir itu tentang rangkuman al-af'alul khamsah ya, masih ya. Udah kita buka aja linknya. Kita bisa nih Ustadz mungkin bisa menambah co-host, Ustadz. Nah ini Ustadz Taslim itu bisa nggak di co-host itu? Saya nggak ngerti. Itu kan soal kualitas ininya. Yang berhak membuat co-host kan hostnya, Ustadz. Ya, cuman tak dulu orang ini anu nih. Pilihan nih. Nggak apa-apa udah. Sambil nge-meet kan nggak masalah. Kalau ada yang masuk ketahuan. Ya, Ustadz. Bentar, ini belum masuk ya. Share screen. Nah. Oke. Baik ya, kita sekarang ke halaman berapa tuh terakhir? Subulistisnya. Katuan lagi. Oke, dulu. Amr, itu kali ya. Ini ya, anti tafakkarina. Jadi kita sudah bahas kemarin panjang lebar tentang al-af'alul khamsah ya. Dengan beberapa variannya lah. Yang prinsip bahwa al-af'alul khamsah adalah fi'il-fi'il yang marfu'nya dengan subutun nun, kemudian mansub dan majrurnya dengan hadfun nun. Nah, itu ya. Ya itu aja, tidak ada yang rumit ya. Kemudian kalau macamnya berarti kan fi'il mudhari itu kan yang fa'ilnya adalah antum, antuma, huma, hum dan anti. Itu kan? Itu aja. Antum berarti taf'aluna, antuma taf'alani, hum yaf'aluna, huma yaf'alani, kemudian anti taf'alina. Nah itu al-af'alul khamsah. Baik, sekarang kita melengkapi tentang fi'il terlebih dahulu ya, di materinya tentang fi'il amr dan la nahiyah. Fi'il amri, coba perhatikan di teksnya di kitab ya. Fi'il amri kama qad marra ma'ana. Fi'il amr sebagaimana yang sudah ada penjelasan di depan. Wal fi'lul ladzi yutlabu bihi husulu syai'i fi zaman al-hadir aw al-mustaqbali. Adalah fi'il yang meminta dengannya husulu syai', hasilnya sesuatu atau kejadiannya sesuatu fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Pada zaman sekarang atau yang akan datang. Nah, ini definisinya mumet begitu. Intinya adalah sebuah kata yang meminta sesuatu dikerjakan, itu intinya. Otomatis ya sekarang atau yang akan datang. Baca. Ketika kita mengatakan baca, itu kan belum dilakukan. Nah, bisa dilakukan sekarang langsung. Baca sekarang. Ya walaupun kata sekarang, tetapi praktiknya tentu saja adalah mustaqbal. Ya.
Ya, karena waktu ngomong sekarang itu belum terjadi. Baca, gitu kan? Nah, sekarang baru baca setelah ada kata-kata baca. Jadi mustakbal sebenarnya itu. Atau datang, datanglah besok. Nah, berarti yang akan datang besok kita tentukan waktunya. Dan lain-lain ya, semacam itu. Jadi prinsipnya adalah kata kerja itu, kata amr, fi'il amr, sebuah kata yang meminta, meminta siapa yang diminta, ya bisa mukhatab, bisa orang lain nanti ya, ghaib, untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, itu maknanya. Sekarang yang penting polanya. Ini yang paling penting dalam i'rab itu adalah bentuknya. Wa yu'rabu fi'lul amri ala annahu fi'lun mabni. Fi'il amri di i'rab sebagai fi'il mabni. Dah ya, fi'il mabni. Jadi misalnya kalau fi'il amr itu uktub. Uktub. Uktub ya, ba-nya disukun. Itu mabni ala sukun. Karena anta uktub, mabni ala sukun. Kalau antuma uktuba, berarti mabni ala fathi, uktuba. Kalau uktubu, berarti mabni ala dhammi. Itu uktubi, anti, mabni ala kasri. Ya, ini mabninya macam-macam. Bisa mabni ala fathi, mabni ala sukun, mabni ala dhammi, mabni ala kasri. Ada semuanya. Tergantung apanya? Tergantung fa'ilnya, pelakunya. Itu satu. Yang kemudian ini sekalian ya, karena nanti dalam i'rab itu fi'il amr itu diganding dengan la nahiyah atau fi'il mudhari yang diawali dengan la. Wala an-nahiyatu hiya allati tufidu talab al-kaffi 'anil fi'li. Nah, kalau tadi fi'il amr itu memerintahkan melakukan sesuatu, kalau la nahiyah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya. Wahya dakhilatun 'alal fi'lil mudhari'. Nah, ini dakhilatun 'alal fi'lil mudhari', dia masuk dalam fi'il mudhari' alladzi yaqa'u ba'daha mazzuman. Fi'il mudhari' yang jatuhnya madzum. Fi'il mudhari' yaqa'u ba'daha, yang jatuh setelah la, maksudnya la kemudian fi'il mudhari'. Misalnya uktub, tulislah. Terus jangan tulis la taktub, madzum. Ya. Kalau fi'il mudhari' kan bukan fi'il mabni, dia madzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun au hadzfu harfil 'illah au hadzfin nun. Nah, ini sudah dijelaskan. Kalau nanti ada varian tanda i'rabnya jazm, itu pertama sukun. Contohnya tadi la taktub, jangan baca kamu. Itu jazmnya pakai sukun. Nah, nanti kalau yang pakai huruf illah itu misalnya apa ya? Shalla yusalli. Ya, fi'il mudhari'nya yusalli. Ketika jangan sholat, misalnya la tusalli. Ya, la tusalli, huruf ilahnya hilang. Da'a yad'u, mengundang. Ud'u, ya, undanglah. Jangan undang. La tad'u. Aslinya mudhari'nya tad'u, pakai wawu. Tapi karena ada la nahiyah, maka bentuk jazmnya adalah menghapus huruf illah la tad'u. Yamshi itu kan jalan.
Jangan jalan. La tamshi. Hilang huruf ilahnya. La tamshi. Huruf ilahnya hilang. Aslinya nek marfu tamshi, marfunya dengan ya apa namanya? Ya huruf ilah itu. Ya huruf ilah. Nanti kita akan belajar, kita belum sampai ya membahas tentang fiil-fiil mudhari atau fiil-fiil yang kategorinya fiil mu'tal namanya, fiil yang ada huruf ilahnya. Masih ingat huruf ilah itu apa? Alif, ya, wawu, Ustaz. Huruf sakit ya. La tadkhul termasuk juga, Ustaz. Iya, lam tadkhul. Cuman kan kalau lam tadkhul jazmnya pakai sukun, bukan pakai huruf ilah. Dia kan bukan fiil mu'tal. Dakhala yadkhulu, tadkhul. Oke, terus au harfun nun. Nah, yang harfun nun adalah yang al-af'alu al-khamsah. Taktubuna, taktubuna, kalian menulis. Jangan kalian tulis. La taktubu, nunnya hilang. Simpel kan? Jadi kalau al-fa'lul khamsah, jazmnya adalah menghilangkan nun. Marfu'nya subutun nun. Majzumnya menghilangkan nun. Dalam bahasa nahwu disebut hadzfun nun, menghilangkan nun. Gitu aja. Ini sekarang ini contohnya nih ya. Al-amru wa fa'iluhu uktub. Mudhari dan fa'ilnya la taktub. Ya, ini contoh. Ini fi'il amrnya uktub, ini la taktub, la nahiyah, la mencegah. Jangan artinya ya, bukan tidak tapi jangan. La taktub. I'rabnya uktub fi'lul amri mabni 'ala sukun. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiru anta. Uktub anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta. Jadi kalau antum mengatakan uktub anta, itu antanya itu bukan fa'il. Karena uktub itu sudah maknanya, uktub itu maknanya sudah uktub anta. Nah, kadang-kadang kita suka menulis uktub anta. Atau kita ngomong ya, iqra anta. Ya, iqra anta. Nah, anta di situ itu bukan fa'il, tapi takkid, penegasan aja. Karena kata uktub atau iqra itu maknanya sudah anta, iqra anta sudah. Jadi kalau disebut iqra anta itu seperti mengulang kata anta. Makanya anta di situ secara nahwu sebagai takkid saja, takkid ya, bukan fa'il. Paham ya? Kemudian taktub sekarang, la taktub. La apa tadi? Harfu atau la namanya la an-nahiyah. La adalah atau alam atau lam alif, ini lam alif itu la an-nahiyah. Taktub fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal fa'ilu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Oke. Ini kalau Anda, kalau anta. Sekarang antuma uktuba la taktuba. Ya. Uktuba. Ya, gimana uktuba? Fi'lul amri mabni ala hasfin nun. Ini minal af'alil khamsah, ya. Litisalihi bil alif al isnain wa hiya dhamirun muttasilun mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi uktuba adalah fi'il amri mabni ala hadfin nun dengan membuang nun litisalihi bi alif isnain karena ketemu dengan alif isnain. Alif isnain ini adalah dhamirun muttasilun mabni fi mahalli raf'in fa'ilun, ya. Gampang.
taktuba di sini, taktuba fi'il mudhari majzumun wa bil jazmi hadfun sukun wal alif wal isnin wa ya dhamirun muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Diulangi sama saja. Jadi alifnya di sini baik di fi'il amr maupun di fi'il mudhari di sini alifnya adalah dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Ya. Dalam enggak nasib ini, jadi pakai nasib. Uktubu, la taktubu. Uktubu fi'lul amri mabni ala hadfin nun, litasali bi wawil jama'ah. Wa hiya dhamirun muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alifu aliful fariqah. Alif terakhir ini namanya alif fariqah. Pembeda. Itu alif ziyadah namanya lah, alif tambahan saja. Tapi yang inti di sini adalah wawunya. Ya, jadi di sini fi'il amr mabni ala ad-dhammi. Oh, bukan dhammi. Tapi ala hadfun nun karena ini jadi aslinya karena ada wawunya, ada nunnya ya. Sebentar. Mabninya begitu ya. Mabninya bukan ya. Jadi apa? Tadi saya di muqaddimah salah berarti. Uktuba itu bukan mabni ala al-fathi, tapi mabni ala hadfun nun. Nah, ini uktubu ya sebenarnya itu soal ini aja lah ya. Ya soal sudah kesepakatan dalam teori begitu ya. Kalau misalnya dikatakan uktubu fi'il madhi fi'il amr mabni ala dhammi begitu. Ya, kalau ngomong begitu pun sebenarnya juga tidak merubah sesuatu ya, nggak apa-apa. Cuman oleh para ulama karena ini aslinya adalah ada nun di sini aslinya kan aslinya ada nun nih, wawun nun, sehingga mabninya disamakan dengan fi'il mudhari ya, membuang nun. Di sini juga mabninya ala membuang nun, ala hadfin nun, bukan ala dhammi. Paham ya antum ya ininya? Itu soal identifikasi aja, identifikasi. Jadi mabni ala hadfin nun di sini majzumnya juga ala hadfin nun. Ya, sama. Kan di sini sama nih. Di sini jazmi majzum wa alamat jazmi hadfun nun. Niabatan anis sukun. Ya. Wawunya wawu jamaah sama, alifnya adalah aliful fariqah. Fariqah itu apa artinya? Pembeda. Ya, pembeda. Alif pembeda. Sebentar, ini recordingnya jalan nggak ya? Antum Jalan. Jalan ya? Oke. Oh ya, ini sudah nggak kelihatan. Kenapa disebut fariqah? Pembeda, karena jadi nanti ada beberapa fi'il yang menggunakan wawu mudhari'nya seperti yad'u itu pakai wawu saja tanpa alif. Misalnya lagi apa? Da'a yad'u, yang sama dengan itu apa lagi? Sama yasmu. Ala ya'lu. Ya. Itu pakai wawu tanpa alif. Nah, sehingga di sini ketika ada alifnya disebut alif ini sebagai fariqah, membedakan antara wawu di sini adalah wawu fa'il dengan wawu yang asli sebagai bagian dari hurufnya fi'il seperti yad'u tadi. Itu ya, makanya disebut aliful fariqah, alif yang membedakan ini dengan fi'il yang fi'il mu'tal mudhari, mu'tal yang pakai wawu. Yang berikutnya adalah uktubi.
Uktubi berarti anti. Uktubi fi'il amr mabni ala hadfin nun, sama. Ittisali bi ayil tanis wa hiya dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. La taktubi sama juga fa'il mudhari majzum ala jazmihi hadfun nun niyabatan 'an sukun wal ya'u ya'u ta'nis wa hiya dhamirun muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Uktubna. Uktubna apa nih? Antunna, kalian perempuan. Uktubna la tuktubna. Uktubna fi'l al-amri mabni 'ala sukun ittisali bi nunin niswa. Ini namanya nun niswa wa hiya dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'il. Ini baru 'ala sukun karena bukan termasuk al-af'alul khamsah ya. Ini 'ala sukun. Kemudian taktubna fi'il mudhari majzum wa 'alamatu jazmi as-sukun. Taktub litisali bi nunin niswa wa hiya dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'il. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Itu Ustaz yang judulnya kan fi'il amr, yang satu fi'il mudhari jazm ya. Bukan fi'il nahi gitu ya? Enggak ada ya? Enggak ada istilah fi'il nahi. Fi'ilnya kan fi'il mudhari bukan fi'il nahi. Yang nahi itu lamnya, lam nahi. Jadi lam nahi itu ketemunya harus fi'il mudhari. Jadi tidak boleh la uktub. Nah, itu maksudnya kalau fi'il mudhari la nahya nanti ketemunya fi'il amr ya itu nggak boleh. Uktub la uktub. Bukan begitu. Ya. Tapi uktub la taktub. Makanya nanti dalam tasrif ya, tasrif yang lengkap itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa'lun uf'ul la taf'ul. Nanti kita akan hafal kayak di belakang kalau sudah lengkap ya. Uf'ul la taf'ul. Uktub la taktub. Iqra la taqra. Bukan iqra la iqra. Bukan iqra la iqra, tapi iqra la taqra. Isma la tasma. Ya, jadi la nahya jodohnya adalah fi'il mudhari majzum. Oke. Terima kasih. Sama. Yang lain, silakan yang masih ragu-ragu. Tidak ada amar untuk diri sendiri ya, Pak? Ya coba, ada nggak? Ada nggak? Contohnya aja, itu kan bahasa sehari-hari. Bisa nggak memerintahkan diri sendiri? Hid, tidurlah. Maka wahid di situ menjadi seakan-akan mukhatab. Anta ya wahid kan begitu. Tidak mungkin hid ke dalam itu. Tapi anta wahai wahid. Jadi kita keluarkan wahid di hadapan kita. Ya, dalam bahasa Indonesia juga begitu kan? Ya, dalam bahasa Arab juga nanti prakteknya begitu. Bahwa yang namanya fa'il untuk fi'il amar ya selalu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, nanti ada pelajaran lain. Dalam bahasa Arab ada fi'il amar, tetapi domirnya huwa. Nah, itu nanti bukan pakai la nahiyah, tapi pakai la namanya lam apa ya? Ya lam nahi, tapi bentuknya lam, bukan la ya. Jadi misalnya gini, saya ngomong kepada seseorang di depan saya namanya Ahmad. Ya Ahmad, sampaikan kepada Ali suruh datang ke saya.
Jadi ini perintah bukan ke Ahmad di hadapan kita, tapi Ali yang diperintahkan. Orang ketiga, huwa. Ya, nah itu menggunakan li. Ya Ahmad, qul li Ali liya'tiyani. Untuk datang kepadaku. Sampaikan kepada Ali liya'tiyani. Untuk datang kepadaku. Nah, di situ lamanya ini lam perintah juga. Tetapi untuk fa'ilnya adalah fa'il huwa. Gitu. Yang dalam bahasa Indonesia itu disebutnya sebagai himbauan, menghimbau kepada dia supaya datang. Makanya dalam ayat jilbab itu liyadribna, ya, kata-katanya kan dalam terjemahan supaya orang-orang muslimah menggunakan jilbabnya. Kata supaya dalam bahasa Indonesia pengertiannya seperti seakan-akan anjuran saja. Nah, ini persoalan terjemahannya. Padahal kata-katanya liyadribna di situ lamnya lamul amr ini. Perintah. Cuman perintah kepada orang ketiga. Allah memerintahkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah memerintahkan kepada kaum mukminah menggunakan jilbab. Itu amr. Tetapi dalam terjemah, ya wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang mukminah supaya pakai jilbab. Ya, kesannya perintahkan supaya pakai jilbab itu kayak anjuran. Nah, ini di sini mungkin persoalannya kadang-kadang kalau kita memahami teks itu dengan perspektif Indonesia, perspektif terjemah itu menjadi akan beda tekanannya kalau dibanding dengan kalau persepsi asli bahasa Arabnya, karena di situ ada perintah. Itu nanti kajiannya di bab lain ya. Itu termasuk yang lamnya bukanlah yang jazm, tapi la yang menjazmkan, tapi itu menasabkan. Maksudnya termasuk huruf an-nawasib, huruf nasab. Kalau ini huruf jazm. Itu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau fa'il aslinya namanya fa'il dalam fi'il amr itu Anda. Tapi dalam fi'il nahi ya termasuk dua-duanya lah ya, fa'il maupun nahi, itu nanti bisa fa'ilnya adalah orang ketiga, tetapi jika fa'ilnya orang ketiga, maka fi'ilnya dalam bentuk fi'il mudhari', bukan fi'il amr. Ya, bentuknya fi'il mudhari'. Nanti kalau sudah ketemu babnya nanti akan mudah dipahami. Tapi sekarang konsentrasi dulu aja tentang objek fi'il amr dan objek la nahiyah yang itu adalah anta, antuma, antum, anti, antuna, antunna. Anti, antuma, antunna. Iqra' bismi rabbika. Iqra' fi'il amr mabni 'ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Iqra' anta. Bismi rabbika bi harfu jar al isim majrurun wa syibhul jumlah muta'alliq bi iqra'. Ya, udah gitu aja. Rabbi mudhafun ilaihi majrurun wa dari al kasra dhahir wa mudhaf al kaf mudhafun ilaihi. Ya. Dhamir muttasil mabni 'ala al-fath bi ma'al jarrin mudhafun ilaihi. Fi ismi bi harfu jar ism mudhaf, Rabbi mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf, ka mudhafun ilaihi. Nah, ini kan sudah diulang-ulang ya. Sekarang yang penting iqra'-nya ini. Iqra' adalah fi'lu al-amri mabni 'ala sukun. Ya tifl, la tajlis amam al-bab. Wahai tifl, ini nanti babnya di bab munada, nggak usah dibahas dulu. Yang penting antum tahu aja. Ya tiflu, ya tiflu. Kenapa tiflu? Ya ini namanya munada itu harus mabni ala dom.
Ya, mabni ala dhammi. Ya ya Allah, ya Allahu, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Umaru. Itu namanya munada. Loh, tapi gimana dengan ya Rasulullah? Loh, kok mansub ya Rasulullah Allahi? Itu nanti bahasanya. Sepanjang-panjang. Kakean pembahasan. Ya tiflu, la tajlis sama bab. Jangan kamu duduk di depan pintu. La tajlis. Wahai tifl, la tajlis sama bab. La harfun nahi atau la nahiyah. Tajlis fi'lun mudhari'un majzum bila nahiyah. Wa alamat jazmi as-sukun amam al-babi amam apa nih? Dzaraf wa huwa mudhaf, al-babi mudhafun ilaihi. Gitu toh. Ini ada tulisannya. Surah lah. Nah, sekarang ya Ahmadu wa Hasanu. Ini dua orang ya. Ya Ahmad wa ya Hasan. La takhruja min al-fasl an. Jangan kamu keluar dari fasal, dari kelas sekarang. La nahya takhruja fil mudhari majzum wa bi hadfun nun niyabatan an sukun wal alif wa aliful itsnain dhamir muttasil mabni fi mahall raf'in fa'il. Min harf jar al-fasl majrur wal jumlah muta'alliq bi takhruja. Al-an zarfun mabni 'ala al-fath muta'alliq bi takhruja. Al-ana ini dzaraf yang mabni. Jadi dzaraf itu ada yang mansub. Umumnya dzaraf itu mansub ya. Tapi ada beberapa dzaraf yang mabni. Sedikit. Al-an ini contohnya. Ya, al-ana itu dzarafun mabni. Sama dengan huna. Oh, ini dzaraf makan ya. Itu juga mabni. Yang lain-lain dzaraf itu umumnya mu'rab, mansub. Iqra bismi rabbik. Ikhfidhi surata Taha wan Nisa'i. Afan Ustadz, Ya. sebelum masuk ke situ, saya mau tanya yang ini, yang atas ini, dari min fasli. Min fasli ini, yang faslinya kan wahwa mudhof. Mudhof ilaihnya yang mana ya, Tat? Kalau pengertian saya ini salah apa enggak? Jadi min fasli itu minnya yang mudhof, al faslinya itu yang mudhof ilaih. Ya salah gue berarti salah tulisan. Al fasli majrurun wa jari al-dhahirah wa huwa mudhaf. Oh. Ya. Jadi kemarin mungkin kasusnya kemarin tulisannya min fasli apa, kemudian tak hapus. Nah, ini redaksinya bagus. Enggak apa namanya? Nanti begitu lihat begini jangan mempertanyakan, menyalahkan aja nggak apa-apa. Salah Ustaz, itu nggak ada mudhof mana, mudhof ilaihnya itu. Ya, jangan mempertanyakan, menyalahkan aja itu. Karena memang salah itu. Oh, mudhof mana mudhof ilaihnya? Kira-kira pakai alif lam barang kok mudhof itu. Berarti apa? Salah. Ini salah itu. Edit. Salah. Kudu wani nyalah kayak de ilmune kok. Jadi coret ini ya. Coret ya, Tat? Coret lah, salah. Oke ya, bagus ya. Ini teliti namanya, teliti bagus. Syukran Ustadz. Apa? Yang lain ada? Kalau nggak ada tuh baca ini. Ayo baca bersama-sama. Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Baik.
Ikhfidi surat Taha wan nisaa. Ya, nisaa apa? Ini nisaa, nisaa apa nisa'i? Coba secara cepat ya. Ikhfidi surat Taha wan nisaa. Wan nisaa. Baik. Ayo dibaca. Ikhfidi. Ifidi suratu Toha wa Nisa'i. Ifadi atau ifidi? Ifadi. Surata. Jadi begitu ada fi'il maka antum langsung berpikir maf'ul bih. Gitulah. Ya, maf'ul bih itu mansub. Ikhfidi surata Toha wan Nisa. Kenapa i? Maktubnya surah apa ke Toha? Ikhfidi. Surah. Kayak gini gimana? Maktubnya ke Toha apa ke surah? Surah. Ke Toha. Kok ke surah ya? Ke Toha lah. Kan ini kan nama surat, ini nama surat. Jadi maktubnya ke nama surat, bukan ke suratnya. Gitu dong. Makanya Ikhfidi surata Toha. Ini kan mudhof ilaih ini, Toha ini. Terus karena mudhof ilaih maka wan nisa mudhofun ilaih. Bukan mudhof ilaih di sini, tapi dia ma'tuf kepada Toha. Tohanya mudhofun ilaihi majrur. Itu enggak? Iya. Dia atau ifadi, Ustaz? Berarti kenapa? Ifadi anti, no? Ifadi. Tadi ifidi. Fa atau fi? Oke. Coba di tasrif. Hafidho yahfadu. Itu wazannya fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Jadi yahfadi. Bukan ihfidi. Nah, itu untuk apa ya, mestinya yang diharokatin, kalaupun mau memberikan harokat memang bukan di sini mestinya harokatnya ya, tapi di fa. Nah, di fa. Itu untuk memastikan kepada yang ragu-ragu ini fidi apa ifadi kan gitu. Kalau dinya pasti itu nggak mungkin, dai itu nggak mungkin, dui juga nggak mungkin, ya kan? Iya, dui nggak mungkin, dai nggak mungkin. Tapi kalau fafifu mungkin. Apa ufudi, apa ifadi, apa ifidi. Makanya kalau antum menulis kepengen membantu yang membaca, dikasih fathah, fa. Oke, ayo baca ifidi surat Taha wan Nisa'i. Ifadi. Ifadi surat Toha wa Nisa'i. Ya talibu ijlis 'alal kursiyyi. Ya talibu ijlis 'alal kursi. Ijlis ya, ini mabni 'ala sukun. Bukan. Oh benar nih. Benar. Ijlis 'ala sukun. Mabni 'ala sukun. Utluba al-'ulum ad-diniyata bijiddin. Utluba ulum ad-diniyata bijiddin. Dengan sungguh-sungguh. Carilah ilmu agama. Ya, carilah ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dengan keras. Ujru ini apa namanya? Jaro ya. Ijri. Lari. Ya, ijri. Ijri karena ada wawu jadi ijru. Ijru bisur'ati ya tullab. Ijru bisur'ati ya tullab. Carilah dengan cepat. Ya. Iya, siswa. Wahai para siswa. Ya tullab. Sekarang yang sebelah kiri. La taftahil baba ya Ahmad. La taftahu baba ya Ahmad. Yo, ini bacanya apa? Hanya di mana? La taftah. Kalau mau diharokatin berarti hi. La taftahil baba ya Ahmad. La taftahil baba ya Ahmad. Baik. La tarkabi ad-darrajata lidhahabi ila al-madrasah. Oke. La tarkabi darajat lidhahab ila al-madrasah. Ila al-madrasah. Ad-darrajata. Ad-darajat. Bukan daraja ya. Jadi ada daraja, ada darajah. Kalau tanpa alif bacanya daraja. Itu
tingkat. Tingkat. Apa? Kalau Yarfa'il lahu alladziina aamanu walladzina utul ilma darajat. Darajatin. Itu tanpa alif. Kalau pakai alif begini, darajah. Bacanya beda. Darajah. La taktubu durusal lughatil arabiyyati bil isti'jal. Ayo dibaca. La taktubu durusal lughatil arabiyyati bil istijal. Ya. Isti'jalat. Bukan bil isti'jal tapi bil isti'jal. Bil isti'jal. Ini alifnya alif wasal. La taktubar risalata ila walidaykuma bil ibril ahmari. La taktuba risalata ila walidikuma bil ahmad bil khibir ahmad. Hibr itu tinta. Hibr. Walidikuma atau walidaykuma? Walidikuma. Walidi apa artinya? Anak. Oke, bapak ya, walid. Apa, Pak? Orang yang menganakkan orang tua, walid itu. Walad itu anak, al-walid orang tua. Nah, sekarang ada kayak begini. Antum bacanya walidai atau Walidai. walidai, tidak ada walidi. Ya. Ya. Jadi seperti ini harus dipahami dengan baik ya, karena kita memberikan harokat ya harus paham maknanya. Tidak mungkin ada walidi. Walidi nggak ada. Nggak ada. Salam. La takhudni. Siapa tuh yang sibuk banget nih? Jimut. Pak Kustanto, suaranya masuk. Enggak nyata. Benar. Oh ini hostnya saya sendiri. Pak Kustanto. Oh sekarang lagi ngapain ini? Suara. Halo Pak Kustanto. Dimut aja Ustaz. Lah iya, saya mencari orangnya di mana nih, Kak? Nggak bisa. Di partisipan. Di partisipan, klik ya. Pak Kustanto. Nah orangnya apa nggak belajar ini? Ada tamu mungkin Pak. Alah gitu doang. Wes. Oke, asik dia. Sampai lupa pelajaran. La taktubu durusal lughatil istijal. La taktuba ar-risalata ila walidaykuma. Aslinya apa? Walidai ini. Walidai. Walidaini. Kenapa nanya hilang? Khudifat an-nun li'annahu Asma. Uma. Mudhaf Ustaz. Mudhaf. Alah, begitu aja kok lama amat mikirnya. La takhudli waraqatan minad durj. La takhudli. Apa artinya, Pak? La takhudli ini. Jangan ambil. Jangan engkau ambil. Ya. Kertas. Jangan ambilkan untukku. Oke. Jangan ambilkan untukku kertas dari laci. Waraqatan minad durj. Laci.
dalam bahasa Arab, terjemah letter luck-nya jangan ambilkan untukku, maknanya secara bahasa Indonesia apa namanya? Jangan Ambil. Jangan diambilkan. Apa bahasa Indonesia-nya? Ya wis ngono ya. Jangan ambilkan untukku ya. Diambilkan maksudnya, jangan diambilkan ya kertas dari dalam laci. Uktub bil qalami al-azraqi wala taktub ya bil mirsami. Coba dibaca ayo. Uktub bil qalamil asraqi wala taktub bil mirsam. Mirsam itu pensil. Mirsam. Jadi di sini tampak sekali uktub ini sukun, di sini taktub juga sukun. Bedanya kalau di sini mabni ala sukun, di sini majzumun wa alamat jazmihi as-sukun. Gitu ya. Niabatan anil. Oh enggak niabatan, ya memang marfu majzum dengan sukun. Sama-sama sukun, di sini mabni, di sini majzum. Sudah tahu lah antum ya sekarang. La tashrab bil qiyami walakin ishrab bil julusi. Walakin ishrab bil julusi. Gimana? Silakan baca. La tashrab La tashrab bil qiyami walakin ishrab bil julus. Bil julusi. Oke ya. Di sini wawunya harfu ataf, ishrab ini maktuf Qiyam. Enggak, ini jumlah maktuf. Jumlah di sini ya maktuf ala ma qablaha. Awal lakin kemarin sudah pernah dibahas ya. Ini itu huruf istidrak. Ya, tapi aslinya dia huruf ataf juga. Cuman dua ataf ini tidak boleh disebut ataf. Sehingga yang kedua di sini bukan disebut huruf ataf tapi huruf istidrak apa itu namanya ya. Jadi yang berpengaruh langsung adalah wawunya, wawu ataf. Lakin di sini tidak berpengaruh. Ya waladi, nah ini walad. Ini waladi. Lihat bedanya dengan ini ya. Nah, ini walad orang tua, waladi orang tuaku. Anak bukan? Anak ya, sorry. Nah. Kalau pakai alif bisa nggak walidi? Ya bisa aja. Cuma di sini kenapa tidak boleh walidi? Karena ada kuma sebagai mudhof ilaih. Orang mungkin toh. Masa walidi kuma enggak ada. Maknanya juga enggak ada walidi kuma. Irji' ba'da salatul maghribi wala tarji' qablaha. Irji' ba'da salatul maghribi wala tarji' qablaha. Oke. Ya, Setelah sholat maghrib dan jangan pulang sebelumnya. Ba'da itu apa, Ustaz? Sebelum. Cicing mobil. Nah, iya. Apa? Sudah. Oke ya waladi irji' ba'da salatil maghribi wa la tarji' qablaha. Ini jadi kayak gitu ya cara membacanya. Antum kalau sudah terbiasa baca nanti apa namanya? Dzaraf, kemudian maf'ul bihi, mudhof ilaihi itu akan secara refleks. Bagaimana caranya? Ya sering moco gitu. Kalau antum enggak anak nunu ya walidi irji baca apa batu ba'di kelamaan mikirnya itu karena nggak biasa. Tapi kalau sudah terbiasa itu refleks. Ya waladi irji ba'da salat al-maghribi wala tarji ba'daha atau qablaha gitu kan. Otomatis ini adalah mansub, ini mansub ya. Ini mudhof ilaih. Begitu. Ini juga mudhof ilaih. Mudhof. Nggak ada cara lain kecuali tikrarul qiraah, mengulang-ulang baca. Kalau antum pelit moconya ya tidak bisa melahirkan refleks ya.
atau semacam refleks begitu. Insah waladak wala taskut an khuluqihil qabih atau an khalqihil qabih. Ini khalaq apa khuluq? Khuluq ya, khuluq. Jamaknya akhlak. Insah waladaka wala taskut an khuluqihil qabihi atau qabiha, yang qabihi majrur. Insah waladak, nasihatilah anakmu, wala taskut, dan kau Jangan diam. keraskan. Nah, taskut, jangan kau diam, jangan diamkan, maksudnya an khuluqihil qabih, dari akhlaknya yang buruk. Muru auladakum bis salati wala tatrukuhum. Muru apa? Perintahkan. Ustaz. Muru auladakum, perintahkanlah Anak kalian dengan sholat wala dan tatrukuhum. jangan meninggalkannya. Ya, wala tatrukuhum. Ya, di sini. Hah? Humnya. Mereka aulad. Saya kira jangan meninggalkan sholat, Ustaz. Sholat ya. Iya, saya pikir malah tatrukuh. Kenapa? Meninggalkan sholat, tatrukuh. Jangan tinggalkan mereka. Maksudnya jangan meninggalkan mereka, dibiarkan. Taroka itu maknanya membiarkan. Ya, bisa membiarkan, bukan meninggalkan ya, membiarkan. Ya, bisa dua makna itu. Di sini tatrukuhum, jangan biarkan mereka. Tapi nanti jadi kesannya koyo jangan meninggalkan sholat ya. Membiarkan mereka. Sekarang coba ini, iqra wa ghayyir af'al. Ini berapa nih? Iqra wa ghayyir af'al al-amr wa ghal fa'il wa ghayyir al-fa'il ma baina qausaini. Cuma ini agak apa namanya? Berpikir sedikit, tapi insya Allah dengan ilmu yang sudah antum miliki jadi asyik. Katabatul tullabu darsahum 'ala al-kurasati bil hibr al-aswadi. Kataba at-tullabu darsahum 'ala al-kurasat. Kurasah itu buku tulis ya. Bil hibr al-aswadi. Itu menjadi uktub. Menjadi uktub. Diganti dengan anta nih, Jadi fa'il tullab diganti dengan anta, fi'il kataba diganti dengan uktub. Uktub darsaka 'alal kurasati bil hibr al-aswad. Nah, ini contohnya sekarang. Labisa talamidu ziyya madrasatihim. Labisa memakai talamid ya, zi itu seragam. Zi itu seragam. Zi madrasatihim fil maidani la fi sahatil masjidi, tidak di halaman masjid. Anak-anak menggunakan seragam sekolah mereka di lapangan, fil maidani la fi sahatil masjidi. Oke ya, sekarang diganti dengan antum. Berarti antum pakailah kalian seragam sekolah di lapangan, bukan di halaman masjid. Apa berarti? Ilbasu. Alamida. Ilbasu. Ziyya. Madrasatikum. Madrasatikum. Jadi. Fil maidan. Maidani la fi sahdal masjid. Itu perubahannya ya. Ilbasu ziyya madrasatikum. Fil maidani la fi sahdal masjid. Banyak nggak ini? Wah, banyak ini, bisa buat wajib manzil ini. Oh, 40 ya. Saya bacakan aja nih, kerjakan di rumah. Zabal ibn ila ma'adihi yaum as-sabt. Nah, itu di sini.
Kata Idhaba. aliman diganti dengan antuma, terus fi'il madi diganti dengan fi'il amr. Ila. Idhaba. Idhaba. Idhaba ila ma'hadi. Idhaba ila ma'hadikuma yawm as-sabt. Ma'hadikuma yawm as-sabt. La. لبست الأخت جلبابها قبل الخروج من البيت. أنت Ilbasi. Babaka. أنت كي البسي جلبابك قبل الخروج من البيت. صعد الخطيب إلى منبر الجمعة بعد تمام الساعة 12:10. Khatib naik ke mimbar Jumat setelah sempurna jam 12. Baik, antum sa'ida yas'adu. Ya, bil mudhari yas'adu. Is'adu ila mimbar Jum'ah ba'da tamam as-sa'ati as-saniyati 'ashra. Nah, soal ini bilangan-bilangan ini nanti ya ada waktunya pembahasan. Ini juga butuh kajian yang agak serius karena banyak faktor. Raka'al musalliyu wa sajada bi khushu'in fi salatihi. Raka'al musalliyu wa sajada bi khushu'in fi salatihi. Antunna irka'na. Raka'a yarka'u menjadi irka'. Irka'na wa wasjudna bi khushu'in fi salati. Fi shalat tikunna. Tikunna. Jadi dirubah-rubah ya sesuai dengan seharusnya. Syarhal Ustaz ad-darsa amam al-fasli bi sautin wadih. Ustaz menjelaskan pelajaran di depan kelas dengan sautin wadih, suara yang jelas. Anta menjadi isyrah ad-darsa amam al-fasli bi sautin wadih. Fatahat al-jaddatu baba baitihi ba'da subhi bi but'in. Apa makna but'? But itu pelan-pelan, perlahan. Diganti dengan antuma iftaha baba baitikuma ba'da subhi bi but'in. Jadi domir-domir ini antum harus mainkan ya. Jangan sampai dibiarkan biar nyambung. Fatha al-abu mushafahu ba'da salat. Iftahu. Oh, iftahu. Iftah. Oh ya benar ya, iftahu ya. Iftahu Ustaz. Mushafakum. Terus waqra'uhu ba'da salat. Atau kalau kepengen lebih sempurna, mushafnya dijamakkan karena banyak toh. Iftahu apa mushaf jamaknya? Masahifakum. Waqra'uha kan jamak taksir. Ba'da sholati. Ya begitu caranya. Iftahu masahifakum waqra'uha ba'da sholati. Oke. Ini i'rabnya gampang i'rab sih seperti biasa. Ini anggap aja kalau i'rab begini antum latihan menulis gitu aja karena secara substansi tidak ada yang sulit, gampang. Nah, ini kalau antum sulit sudahlah wawu harfu ataf, lakin harfu ataf itu juga enggak apa-apa. Yang lain-lain mengikuti. Jadi PR-nya 2 ya berarti ya. Banyak sekali. Ini Ustaz. Banyak juga dikerjakan paling-paling setengah jam selesai. Kita punya waktu sepekan itu.
banyak sekali. Ya. Emang pelajarannya besok harus besok kan ya toh? Pelajarannya sepekan lagi, jadi punya waktu banyak. Oke ya, saya kira itu sudah jam 7 kurang sedikit. Oke, kalau ada pertanyaan barangkali sampai di sini. Pas. Sudah wadih ya, jelas semua? Wadih. Jadi gini, saya kira memang problem antum ketika belajar di sini dia bukan soal teori ya. Teorinya insya Allah sederhana kayak gini kan, soal bahas fi'il amr dengan fi'il majzum itu nggak terlalu sulit ya. Cuman kadang-kadang bagaimana kalimat-kalimat ya atau jumlah yang dipakai untuk mempraktekkan itu yang terkesan sulit, dan soalnya hanya karena soal kosakata aja sebenarnya ya yang menjadikan kesannya menjadi sulit, padahal temanya begitu aja, biasa sama sekali, fi'il amar sama la nahiyah ya. Mudah-mudahan nanti, jadi sekali lagi tidak ada cara lain untuk memperlancar ini kecuali antum membaca mengulang-ulang. Kayak gini ini dibaca coba. Iqra bismi rabbik. Ihfadhi surat Taha wan nisa'i. Ya talibu ijlis 'ala al-kursiyyi. Dibaca yang penuh itu. Utluba al-ulum ad-diniyata bijiddin ujru bisur'ati ya tullabu. La taftahil baba ya Ahmadu. Bacanya begitu, yang dibaca semua. La tarkabi ad-darrajata lidhihabi ila madrasati. Antum kan sudah biasa baca Quran, ada tasdid, ada huruf alif lam, harusnya tidak canggung lagi bacanya. La tarkabi ad-darrajata, harus dibaca ini alif lamnya. La tarkabi ad-darrajata lidhihabi. Jelas-jelas ada lam di sini dua. Lidhihabi ila madrasati. La taktubu, panjang, la taktubu durusal lughatil arabiyyati bil isti'jali. Ini nanti soal alif nanti ada pelajaran tersendiri ya, ada alif qata atau hamzah qata, ada hamzah wasal. La taktuba ar-risalata ila walidaykuma bil hibril ahmari. Begitu cara bacanya. La takhudli waraqatan min ad-durj. Dan seterusnya. Dibaca satu persatu hurufnya dengan cara begitu atau melatih lisan. Ya. Jadi ada tulisan, ada lisan, itu makin lengkap nanti pencapaiannya. Mungkin itu silakan dikerjakan, lanjutkan dirinya. Alhamdulillah, ini berapa nih? 18. Wah, masih mantap ini. Ya. Silakan dikerjakan semuanya ya. Begitu dari saya. Jazakumullah khairan katsiran, sampai Sabtu yang akan datang. Penuh semangat tetap ya, jangan dikasih kendor. Tulis wajiban sini biar tetap berinteraksi dengan pelajaran sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbuk. Syukron Ustaz. Afwan, masuknya telat.